Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Andrin Putra dari kelas 12 MIPA 3. Saya akan menjelaskan materi sejarah bab 1, yaitu perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Guru pembimbing Ibu Rusdiana. A. Berbagai pergolakan di dalam negeri. 1. Konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan D1 atau T2, dan peristiwa G30 SPKI. Mengapa PKI memberontak dan alasan utamanya tentu bersifat ideologis, di mana mereka memiliki cita-cita ingin menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis. A. Pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia Madiun. Pada awal September 1948, pemimpin PKI dipegang musuh. Pemberontakan bersenjata yang dicetuskan oleh PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948 atau Taufik Abdullah dan Abi Lafian 2012. B. Pemberontakan D1 atau T2. Cikal bakal pemberontakan D1 atau T2 yang meluas di beberapa wilayah Indonesia bermula dari sebuah gerakan di Jawa Barat yang dipimpin oleh S.M. Kartosuwiryo. Ia dulu adalah seorang tokoh Partai Sarekat Islam Indonesia atau disingkat PSSI. Ia lalu menyatakan pembentukan Darul Islam, negara Islam, dengan dukungan T2 di Jawa Barat pada Agustus 1948. C. Gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI. 2. Konflik dan pergolakan yang berkait dengan kepentingan. Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan APRA, RMS, dan Andi Aziz. Vested interest merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok. A. Pemberontakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, dibentuk oleh Kapten Raymond Westerling pada tahun 1949. B. Peristiwa Andi Aziz. Seperti halnya pemberontakan APRA di Bandung, peristiwa Andi Aziz berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukannya yang berasal dari KNIR, pasukan Belanda di Indonesia, terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan pasukan APARIS di negara Indonesia Timur atau NIT. C. Pemberontakan Republik Maluku Selatan, RMS. Sesuai dengan namanya, pemberontakan RMS dilakukan dengan tujuan memisahkan diri dari Republik Indonesia Serikat dan menggantinya dengan negara sendiri. Diproklamasikan oleh mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, Dr. CH.R.S. Swemukil pada April 1950. RMS didukung oleh mantan pasukan KNIR. 3. Konflik dan pergolakan yang berkait dengan sistem pemerintahan. Termasuk dalam kategori ini adalah persoalan negara federal dan BPO, Bijen Coms Federal Overleg, serta pemberontakan PRRI dan Permesta. A. Pemberontakan PRRI dan Permesta. Munculnya pemberontakan PRRI dan Permesta bermula dari adanya persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat, berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. B. Persoalan negara federal dan PBO. Konsep negara federal dan persekutuan negara bagian BPO, Bijen Komspor Federal Overleg, mau tidak mau menimbulkan potensi perpecahan di kalangan bangsa Indonesia sendiri setelah kemerdekaan. B. Dari konflik menuju konsensus suatu pembelajaran. 1. Kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. Konflik bahkan bukan saja dapat mengancam persatuan bangsa, kita juga harus menyadari betapa konflik yang terjadi dapat menimbulkan banyak korban dan kerugian. Dengan persatuan bangsa, satu bangsa tidak akan dapat dibagi-bagi di pangkuan bangsa yang satu. Itu boleh terdapat berbagai paham politik, tetapi kalau datang mara bahaya, di sanalah tempat kita menunjukkan persatuan hati. Di sanalah kita harus berdiri sebaris kita menyusun persatuan dan menolak persatuan. Neutia Hatta mengutip Daulat Rakyat 1931. 2. Teladan para tokoh persatuan. Tidak sembarangan orang memang dapat menyandang secara resmi gelar pahlawan nasional. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Salah satu di antaranya adalah tokoh tersebut telah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lainnya untuk mencapai atau merebut, mempertahankan atau mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. 1. Pahlawan nasional dari Papua, Frans Kaisiepo, Silas Papare, dan Martin Inday. 2.
para raja yang berkorban untuk bangsa, Sultan Hamengkubuwono IX dan Sultan Syarif Qasim II. 3. Mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra. Ismail Marzuki 1914 sampai 1958. Dilahirkan di Jakarta, Ismail Marzuki memang berasal dari keluarga seniman. Di usia 17 tahun ia berhasil mengarang lagu pertamanya berjudul O Sarina. 4. Perempuan pejuang. Ofu Daeng Risaju. Kalau hanya karena adanya darah bangsawan mengalir dalam tubuhku, sehingga saya harus meninggalkan partaiku dan berhenti melakukan gerakanku. Irislah dadaku dan keluarkanlah darah bangsawan itu dari dalam tubuhku, supaya Datu dan Hadat tidak terhina kalau saya diperlakukan tidak sepantasnya. Ofu Daeng Risaju, Ketua PSSI Palawapos.